Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Semuanya bersuka cita bagi Allah kita. Sekali lagi teman-teman sama-sama katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah, haleluya. Sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sama-sama kekasih Tuhan, kita goyangkan badan kita menari buat Tuhan. Shalalalalala. Sebab Dia Yesus kekasih jiwa kita, amin. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku, amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Shalalalalala. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi saudara katakan, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Katakan sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Sekali lagi katakan sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Mari angkat tangan katakan glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, sama-sama. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory. Katakan kanan kirimu, sayang disayang. Engkau disayang Tuhan, engkau diangkat jadi anaknya. Sekali lagi ya saudara, katakan pada keluargamu, sayang disayang. Engkau disayang Tuhan, asik. Engkau diangkat jadi anaknya, engkau disayang. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Lagi sekali kita pada Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Sorak-sorai dan glory bagi Tuhan, kekasih jiwa kita. Haleluya. Oh
Ketika Anda berdoa, apakah yang Anda minta kepada Tuhan? Apakah yang Anda katakan? Hari ini kita melihat satu doa yang luar biasa. Doa yang pada akhirnya mendapatkan satu bonus untuk mendapatkan apa yang bahkan mungkin kita tidak pernah duga. Doa Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Doa yang pertama adalah memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu ada di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Memahami kasih Kristus. Saudara, jika berbicara memahami, maka itu berbicara mengenai satu pengetahuan, belajar. Sama seperti murid harus sekolah untuk bisa memahami apakah itu sejarah, apakah itu bahasa, apakah itu matematika, dan sebagainya. Permohonan doa yang pertama dipanjatkan Paulus, supaya kamu semua dikatakan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Nah, berbicara memahami juga berbicara knowledge, satu pengetahuan. Berarti harus ada satu tindakan dari kita, yaitu untuk memberikan waktu kita untuk belajar. Bagaimana kita bisa memahami kasih Kristus yang begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi. Tidak ada yang lain. Kita harus mempelajarinya di dalam Alkitab. Allah adalah kasih. Dan Allah bersabda di dalam Alkitab. Alkitab yang adalah firman Tuhan. Itu sebabnya untuk kita bisa memahami kasih Kristus, tidak ada cara lain. Kita harus membaca Alkitab setiap hari. Merenungkannya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian dari waktu ke waktu kita dapat semakin memahami kasih Kristus. Doa yang kedua dipanjatkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Doa yang kedua bukan hanya ingin memahami, yang sungguh-sungguh kita mau belajar, kita mau tahu sesuatu yang ada hubungannya dengan knowledge. Tetapi doa yang kedua adalah mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Tadi saya berbicara di bagian pertama, memahami kasih Kristus itu bicara pengetahuan. Tetapi mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, itu berbicara mengenai hubungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sebelum mengambil keputusan menikah dengan seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kita seumur hidup kita, maka kita memerlukan bukan hanya sekedar tahu, oh hobinya apa, secara knowledge, anak keberapa, pekerjaannya apa, IQ-nya berapa, kemampuan, bukan hanya itu. Tetapi saudara, ada pengenalan. Nah, pengenalan itu berbicara mengenai hubungan, relationship. Demikian juga bagaimana kita bisa mengenal kasih Kristus. Bukan hanya dengan membaca, dengan merenungkan. Tapi kalau mengenal, kita ada satu hubungan, relationship. Dan berbicara mengenai hubungan kita orang percaya dengan Kristus. Itu adalah habitat kita. Tanpa kita memiliki hubungan dengan Kristus, sama dengan ikan tanpa air, pasti mati. Nah, ada berapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi sesungguhnya seperti ikan yang sudah tidak ada lagi di dalam air. Kerohaniannya sudah mati, sudah tawar. Ketika memuji, menyembah Tuhan, mungkin sudah tidak ada lagi feeling, tidak ada lagi perasaan, tidak ada lagi tidak ada lagi satu getaran kasih. Saudara, itu menjadi satu alarm buat kehidupan kita. Jika Anda tidak lagi suka di dalam hadirat Tuhan, apa sih ini? Kok lama banget ya memuji Tuhan?
menyembah Tuhan, dengar firman. Nah, tidak ada seorang pun yang sedang jatuh cinta, tidak suka berada di dekat orang yang dicintainya, bukan? Jika Anda tidak suka berada di dekat orang yang dicintai, pasti Anda tidak jatuh cinta. Anda mungkin sudah tidak mencintai lagi. Kasihnya sudah jadi tawar dan dingin. Demikian juga dengan Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Mengenal kasih Kristus yang lebih dari segala pengetahuan. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan karena Allah adalah roh, kita ada dagingnya. Kita benar-benar harus mendisiplin diri, mengambil komitmen untuk kita boleh meneduhkan diri kita, menyembah Tuhan, bersaat teduh menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga, ditulis di dalam ayat 19b, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa. Ini doa yang benar-benar saudara, seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup bukan aku lagi. Saudara, tujuan kita menjadi Kristen bukan supaya saya dapat ini, supaya saya dapat bahagia, supaya saya bisa diberkati, supaya saya bisa sembuh. Itu bonus, kita nggak usah kejar. Itu akan dianugerahkan. Tetapi yang seharusnya benar-benar menjadi fokus kehidupan kita adalah supaya kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam hidup kita, itu betul-betul harus ada dalam diri kita. Kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Bukan kita menjadi orang Kristen meminta Tuhan supaya melakukan apa yang kita mau. Tuhan ayolah, tolong Tuhan, tolong. Tapi seharusnya bukan kita artinya tidak bisa minta tolong. Oh boleh tentu, dia adalah Bapa kita. Tetapi saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita setelah kita memahami, kita mengenal, maka kita mau semakin dipenuhi dengan kepenuhan Allah itu. Sehingga benar-benar kita menyadari bahwa hidup yang hanya satu kali, kesempatan satu kali ini, benar-benar melakukan pekerjaan Bapa. Melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sampai Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Berarti itu adalah kebutuhan hidup. Melakukan kehendak Bapa menjadi kebutuhan hidup kita. Kalau kebutuhan hidup saudara masih dunia ini dengan segala keinginannya, wow, berarti saudara masih jauh daripada kehidupan yang dipenuhi oleh Kristus. Mari kita renungkan, camkan itu dalam kehidupan kita. Ketika tiga hal ini ada di dalam doa kita sungguh-sungguh. Memahami kasih Kristus, mengenal kasih yang melebihi pengetahuan. Dan dipenuhi oleh kepenuhan Allah sendiri. Maka firman Tuhan memberikan satu janji. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini bonus, dia berjanji. Kita akan mendapatkan apa yang dapat kita terima jauh daripada yang kita doakan, yang kita pikirkan. Seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu luar biasa. Dan ketika kita mendapatkan semua bonus itu, di ayat 21 indah sekali. Itu tidak membuat kita sombong, pongah, semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan. Tapi ketika kita menerima berkat sebagai bonus itu, di ayat 21 dikatakan, kita kembalikan semuanya. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Tidak ada kerinduan yang lain, kecuali kita boleh mengembalikan. Semua hanya kemuliaan bagi Kristus. Amin. God bless you. Berapa banyak saudara merindukan untuk kita boleh memahami kasih Kristus, mengenal kasih Kristus yang melebihi pengetahuan, dan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Termasuk jika ada di antara saudara juga ingin didoakan untuk kesembuhan, pemulihan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan terangkat. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali yang kami kejar di dalam pengiringan kami mengikut Kristus adalah kebutuhan hidup kami, berkat-berkat. Tetapi Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat.
Tuhan kok lihat setiap hati yang rindu. Kami rindu berdoa di dalam nama Yesus. Supaya kami dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Kristus. Kami ingin memahami bahwa setiap anak-anak-Mu, bahwa setiap kami semua menyukai firman Tuhan. Menyukai hadirat Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami bisa mengenal kasih Kristus itu yang melebihi semua pengetahuan manusia. Tuhan anugerahkan. Kami mau menyediakan waktu lebih lagi. Membuka hati kami lebih lagi. Kami juga mau dipenuhi dengan kepenuhan Allah sendiri. Kami mau dipenuhi kasih Kristus. Karena kasih itulah yang terbesar, terutama. The greatest is love. Terima kasih Tuhan ketika kami betul-betul ada di dalam kepenuhan kasih-Mu. Engkau berjanji, Engkau akan menganugerahkan. Bahkan Engkau akan memberikan apa yang kami tidak pikirkan, bahkan kami tidak doakan. Itu sebabnya hamba berdoa. Saat ini Tuhan, biar Tuhan kabulkan doa kami. Kami boleh memperjuangkannya, kami boleh mengambil komitmen. Dan sekarang hamba juga berdoa jika ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti worship for healing, sedang sakit, kurang sehat, atau memiliki beban ekonomi, rumah tangga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, angkat Tuhan semua kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, cabut dalam nama Yesus. Tuhan menjamah memberikan kesembuhan oleh kuasa bilur Yesus. Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu turun. Tuhan membawa pemulihan dalam rumah tangga. Kuasa kasih-Mu tercurah atas kehidupan kami. Kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara, kota di mana kami tinggal, berkati. Pulihkan bangsa kami, kota kami. Berkati bangsa-bangsa di dunia ini. Supaya lebih banyak lagi orang boleh mengenal Kristus. Menjadi murid Kristus. Dan boleh membawa berita Injil sampai ke ujung muka bumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau yang percaya, sama-sama kita Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku,
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Katakan, hanya nama Yesus. Mari berseru pada Tuhan. Setiap yang berbeban berat, katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari bersama-sama kata kita, hanya nama Dia yang berkuasa. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang diberikannya kita beroleh keselamatan. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, yang membuat kita kuat, yang membuat kita menang, yang membuat kita pulih, dan yang membuat kita lebih dari penakut dan pemenang. Mari sama-sama angkat hati kita, saudara. Apabila kita sungguh dan berat datang kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan turun ke atas kita. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Mari angkat tangan kita, sekali lagi katakan dengan iman kita, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, haleluya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya
sesuatu boleh berubah, bumi boleh bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka yang mengikuti Worship for Healing ini, Tuhan menjamah sungguh-sungguh dengan kuasa berkat-Mu Tuhan, kesembuhan, pemulihan, membawa kami lebih dekat melekat. Mari kita mengangkat tangan kita, biarlah dilimpahkan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin.